Ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam pergumulan yang berat di luar jangkauan akal sehat kita, kita mesti berkata, yang saya tahu Engkau yang berkuasa atas semuanya. Aku sudah berusaha semaksimal semampuku, aku menyerah kepadamu. Lakukan menurut kehendak-Mu yang terbaik bagi hidupku. Saudara tahu, Tuhan akan turun tangan angkat jempol begini, hai Bapa, hai Ibu, hai saudaraku, besar iman-Mu. Amin. CHM memberitakan Injil Kerajaan Surga, memulihkan, menyembuhkan, memuridkan. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Baca firman Tuhan di Yakobus pasal 2 ayat 1. Yakobus pasal 2 ayat 1. Mari kita berdiri, Bapak Ibu, adik-adik semua, kita membaca firman ini dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah imanmu kamu amalkan dengan memandang muka. Amin. Silakan duduk. Konteks ayat ini mengajar tentang hidup dalam Tuhan. Ya, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan hidup ya di dalam Tuhan itu seperti apa. Nah ini saudara, tanpa memandang muka, yang tidak ada perbedaan. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Amin. Nah saudara, Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema hari ini kita belajar tentang Yesus itu Tuhan. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena saya itu melihat berbagai berita-berita di sosmed, di mana-mana itu terjadi perdebatan yang tidak habis-habisnya tentang Yesus kok disebut Tuhan. Nah itu begitu saudara. Maka kita perlu mengerti secara benar, apalagi zaman sekarang kita ini setiap hari melihat ya sosmed. Kenapa Yesus itu disebut sebagai Tuhan saudara? Nah kita melihat dulu saudara yang kasih, disebutkan bahwa sebelum Yesus jadi manusia, bagaimana keberadaannya itu saudara. Ya, jadi sebelumnya apa saudara? Kenapa dia zaman akhir baru menyatakan diri sebagai manusia? Di zaman perjanjian lama dia tetap Tuhan, itu wujudnya roh atau disebut Bapa saudara. Jadi ada roh Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Beda-beda saudara. Kalau Bapa itu adalah sumber kehidupan, tidak berubah, nggak kemana-mana, dia sumber. Yesuslah penyelamat saudara, pribadinya beda, ya. Roh Kudus adalah misi khusus dari Bapa untuk menguduskan manusia sesudah bertobat kepada Yesus saudara. Jadi tiga ini, tapi satu sebenarnya, satu saudara. Nah ini, jadi prakeberadaan itu jelas, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ya, disebutkan bahwa pada mulailah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah. Nah, gitu. Jadi nggak pernah Tuhan atau Bapa tidak punya firman saudara. Ya, pada mulai firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Kejadian 1 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-28 itu proses penciptaan alam bersama manusia saudara. Firman disampaikan Bapa dan Roh Kudus melakukan. Jadi saudara, penciptaan terjadi saudara. Jadi kerjasama itu Bapa mengucapkan saudara, dan Roh Kudus melakukan, kuasa melakukan saudara, mujizat terjadi. Itu keberadaannya. Ya, itu disebut Allah yang Esa, dia mulanya firman. Dan dari keberadaan ini sudah, saya ulangi, kata itu sebelum keberadaan, ya dia tuh firman yang menjadi nanti jadi manusia. Umur bumi ini 6.000 tahun lebih saudara, itu menurut Alkitab, hampir 7.000 tahun, ya saudara. Nah nanti zaman akhir saudaraku baru Yesus menyatakan diri. Ya, kenapa saudara? Karena itu misi penyelamatan. Nah ini penting saudara. Ya, itu yang pertama dari pendapat ini saudara kasih. Lalu yang kedua disebutkan bahwa keberadaannya seperti apa. Nah keberadaan ini saudara, di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, ini panjang ayat ini, nggak perlu dibacakan. Ya,
Disebutkan bahwa Yesus lahir tanpa benih laki-laki dan benih perempuan manusia, saudara. Ya, karena langsung dari Roh Kudus langsung jadi manusia di kandungan Maria, saudaraku. Ya. Peradaannya pertama adalah tanpa campur tangan manusia dalam bentuk genetika, saudara. Ini, saudara. Jadi kita mesti sadar itu, mengerti itu. Dalam keadaan yang pertama itu tanpa campur tangan manusia atau hormon manusia biasa, saudara. Ya, langsung dari roh jadi darah dan daging, saudara. Apa bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Dia pencipta, Dia bikin apa aja jadi, saudara. Ya, saudara. Nah, ini. Jadi itulah maha penciptanya Tuhan. Yang kedua dari proses keberadaannya, saudara kasih, disebutkan bahwa diberitakan oleh malaikat. Ya, terkenal di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Ya, malaikat memberitahukan kepada Maria. Diberitahukan, dinubuatkan oleh nabi-nabi, bahkan Tuhan sendiri ngomong di Taman Eden, dari bulan perempuan akan menghancurkan engkau. Itu Kejadian 3 ayat 15, saudara. Waktu berjalan 2000 tahun kemudian, saudara, terjadi ya sebelum air bah, itu sekitar 1000 tahun lebih, saudara. Ya, sampai zaman Abraham muncul, itu 2000 tahun. Dari zaman Adam ke Abraham. Itu fase usianya bumi ini 2000 tahun, saudara. Ya. Nah, dari Abraham sampai kepada Yesus lahir 2000 tahun lamanya. Sampai zaman Nabi Maliaki. Antara zaman Maliaki sama Matius itu hadir, atau Yohanes Pembaptis hadir, itu sudah 400-500 tahun lagi, saudaraku. Ya, dari fase inilah muncul banyak agama-agama di dunia ini, saudara. Itu antara kitab Nabi Maliaki ditulis, saudaraku, dan ada nubuat Nabi Maliaki. Akan datang Elia untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Itu pasal 4 ayat 5-6, saudaraku, dalam kitab Maliaki. Itu muncul, saudara. Nah, Yesus lahir, saudara kasih, sebelumnya Yohanes Pembaptis lahir. Ya, untuk menyiapkan usia mereka yang enggak beda tahun, hanya beda bulan, saudara. Hanya beda bulan, tahunnya sama. Tetapi Yohanes sudah membaptis Yesus kelar, langsung ditangkap Herodes, dipancung lehernya. Kenapa? Yohanes sudah selesai, Yesus sudah datang, jalan siap, pertobatan sudah terjadi, hanya segelintir orang. Tapi itu kalau kita lihat kayak ya api olimpiade, saudara, dia dibawa keliling bumi oleh beberapa orang. Ya, umpamanya dari Athena, karena dari Athena dia bawa keliling Eropa, datang ke Afrika, datang ke Asia, ke Australia, mutar-mutar di bawah, saudaraku. Begitupun dalam hal iman. Seorang aja Tuhan cari dan Tuhan temukan, yang lain gak peduli, dia berus biar. Dia penting benih dan keilahian Tuhan sudah datang ke bumi. Nah, ini bagi saudara. Jadi kalau kita pelajari seperti, kita kan ngerti, oh iya, saya ngerti, malaikat memberitakan. Selain malaikat memberitakan, saudara kasih, disebutkan begini, ya. Malaikat menyaksikan kelahiran Tuhan, saudara. Ya, disebutkan di Lukas pasal 2. Ya, di pasal 1 memberitakan malaikat seorang, nama Gabriel, memberitakan, saudaraku. Dan di pasal 2, malaikat memuji-muji Tuhan, bala tentara Tuhan, saudara, disaksikan. Wow. Alkitab mengajarkan satu hal, satu fakta, kalau ada 2-3 orang saksi perkara itu sah, dan yang menyaksikan ini, saudaraku, bukan orang, bukan siapa-siapa, bala tentara Tuhan. Saudara lihat, kalau kita baca, tunjukkan di layar saya di Lukas pasal yang ke-2, Lukas pasal 2, di situ disebutkan di ayat yang ke-9 sampai 11. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, saudara, di kota Daud. Lalu mereka memuji-muji Tuhan, sudah perhatikan, ya. Lalu ayat 13, dan tiba-tiba tampak bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara
manusia yang berkenan. Ini pujian malaikat indah, saudara. Kelahiran sang raja. Ya, Tuhan jadi orang, jadi manusia, saudara. Disembunyikan bagi mata orang jahat, disamarkan di kandang yang tidak tahu, saudara kasih, bahwa itu adalah benih sorgawi yang datang, saudaraku. Disebut Yesus Kristus, saudaraku. Malaikat menyaksikan. Kenapa? Kepada para gembala, karena mereka lah pemilik palungan. Bayangkan kalau malaikat nggak datang kasih tahu pada gembala. Ya, kira-kira bagaimana, saudara? Ya, umpamanya, ya, saya beri contoh aja. Siapa ya? Pak Peter ke rumah begitu. Tiba-tiba Pak Peter bilang, ada bayi. Pintu tak kunci, pagar tak kunci. Kenapa? Anak di dalam. Nah itu. Tapi lihat hikmat Tuhan memberitahukan tengah malam. Ini lahir, sudah lahir. Ya, lahir mungkin ya waktu malam jam-jam 8-9 begitu, saudara, karena mereka mencari jam hari, ya, mencari penginapan, saudaraku, penginapan penuh, dan ya udah ke situ aja. Toh itu warisan Daud, Yusuf punya milik, saudara, betul enggak? Ya, saudara tahu, ya, Efrata itu kan miliknya Daud. Siapa? Yusuf dan Maria, turunan Daud juga, mereka punya. Nah, saudara, sebelum Yusuf kasih tahu, waktu itu nggak ada HP, saudara. Ya, mungkin SMS, jangan kaget nih, pokoknya mau pinjam. Ini Yusuf, Maria ini, saudara, memang mereka pemilik tempat itu, tapi mereka orang perantau, saudara, sudah bertahun-tahun di tanah orang. Mereka mesti balik, saudaraku. Ya, bayangkan, paman, saya punya rumah atau saya melayani gereja, saya pergi ke Amerika 20-30 tahun. Saya balik bisa ingat nggak? Nggak ingat. Gembala sudah orang lain, jemaat sudah orang lain, saudaraku. Ya, wah, siapa yang tiba-tiba muncul? Ah, itu begitu masih cerita seperti itu. Jadi kita lihat di sini bahwa malaikat datang memuji Allah. Bukan cuma memuji, memberitahukan lagi, kamu akan menjumpai seorang bayi dalam, ya, terbaring dalam palungan, dibungkuskan lampi dan sebagainya. Wah, jelas, saudaraku, itu malaikat menyaksikan. Itu dahsyatnya. Ini berita Natal bertahun-tahun kepada kita. Nah ini, kenapa diberitakan? Kita ngerti dan itu jadi saksi bagi banyak orang tentang hal ini. Ya, itu disaksikan oleh pertama malaikat tentang kelahiran Yesus, saudaraku. Ya, kita lihat lagi, saudara, disebutkan di sini. Selain malaikat, saudara kasih, disebutkan bahwa disaksikan oleh orang kudus, saudara. Ini penting. Orang kudus yang pertama menyaksikan dan tahu adalah imam besar. Saudara tahu, Yesus disalibkan karena keputusan imam besar. Salibkan dia. Pilatus, Pontius dengar, dan Herodes dengar. Itu imam besar punya hak veto, saudara. Itu bagi agama Yahudi. Imam besar waktu itu adalah Zakaria, saudara. Saudara, sesudah malaikat memberitahu kepada Maria, saudara yang kasih, dan malaikat berkata begini, Elisabeth, sanakmu itu sementara mengandung juga. Saudara, Alkitab berkata beberapa waktu kemudian Maria pergi kepada Elisabeth dan Zakaria, saudara, jalan kaki ke sana. Lagi hamil muda ke sana, saudara. Sampai sana ketemu, saudara, Zakaria, Elisabeth itu sudah, mereka tidak percaya hal lain kecuali mendengar suara Tuhan. Mendengar apa kata Tuhan, saudaraku. Sampai di sana, saudara, ketemu Elisabeth. Biasa kalau ibu-ibu ketemu, saudara, salam. Waktu salam, saudara, itu penuh urapan. Saudara tahu, orang dinaungi Roh Kudus itu ngomong satu kata aja itu orang merinding yang dengar. Jangan kan merinding, bisa terlempar-lempar, saudara. Kenapa? Kemuliaan yang kudus menyelimuti seseorang. Amin. Saudara tahu kemuliaan Tuhan menaungi Maria. Ayat, saudara. Waktu ngomong, saudara, urapannya diimpartasi. Elisabeth, saudara, gemetar dan bayi dan pun melonjak-lonjak, saudara kasih. Impartasi. Elisabeth berkata, siapa aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku? Nah, perhatikan. Berita belum sampai ke telinga Elisabeth. Lihat tuh, imam Yahudi itu matanya itu punya kepekaan rohani tinggi sekali. Itu imam. Imam zaman sekarang, ya, banyak curiganya, saudara. Ketemu banyak curiganya, saudaraku. Tapi imam tulen ketemu langsung, marifat bekerja, saudara. Ini orang betul atau tidak ini? Dapat tahu, saudara.
dapat tahu. Nah itu kualitas seorang imam Tuhan seperti itu. Ketemu, orang ini tulus tidak, orang ini benar atau pura-pura. Nah, Elizabeth punya kepekaan rohani yang sangat tinggi. Sebelum saudara Maria ngomong, aku hamil, enggak ngomong saudara. Kita baca, saya kita ngerti saudara, disebutkan di sini ya. Kita baca di ayat 39, Lukas 1 ayat 39 mulai. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjak anak dalam kandungan, dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Bayangkan impartasi langsung bahasa roh Elizabeth, saudara. Wow, hebat tuh. Iya, coba saudara dipenuhi Roh Kudus, ketemu Shalom, langsung orang, iya bapak, ketemu Roh saudara. Wah, ini saudara, luar biasa saudara. Baru salah, belum doa saudaraku. Lihat, perhatikan. Lalu selanjutnya, lalu berseru dengan nyaring, diberkati engkau di antara semua perempuan dan diberkati buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya sudah, ini dilakukan oleh teman-teman di gereja Katolik. Bunda Allah, ibu Tuhanku. Ya saudara, nah ini saudara mengunjungi aku, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegerangan, dan berbahagialah ia percaya bahwa apa yang dikatakan kepada dari Tuhan dan terlaksana. Nah ini imam besar saudara, Elizabeth peka, Zakaria pun peka mendengar suara Tuhan. Ini peneguhan. Pertama malaikat, yang kedua orang kudus. Orang kudus yang pertama namanya imam besar. Orang kudus yang kedua namanya siapa tahu? Saudara tahu? Yang kedua namanya Simeon dan Hana. Itu nabi dan nabiah saudara. Ini peneguhan yang ketiga. Sah perkara ini saudara. Mau dibantu oleh siapapun, ya saudara. Ini enggak, ya. Ini enggak terlalu penting saudara. Lihat orang kudus yang kedua saudara. Kita baca Lukas pasal 2 ayat 21. Kita lihat perhatikan. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunat dan diberi nama Yesus, yaitu nama disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ada di Israel seorang bernama Simeon, seorang yang benar dan saleh menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh kedua orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkan hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi nyata bagi bangsa-bangsa kemudian Israel, saudara. Nah ini. Jadi kalau kita belajar di sini, saudara, peneguhan yang kedua dari orang kudus, seorang nabi Tuhan bernama Simeon. Ketemu langsung lihat, saudara. Wow, nggak ada curiga, saudara. Tuhan langsung ngomong, ini aku. Ini saudara. Jadi kita nggak bisa goyah iman kita, saudara. Siapa pendapat, apalagi pendapat siapa, mau dia ustadz, mau dia siapa, kita nggak peduli, saudara. Alkitablah yang betul. Bilang amin, saudara. Ini perlu kita mengerti betul, saudara. Jadi peneguhan keberadaan yang kedua oleh orang kudus, saudara. Yang ketiga oleh para gembala tadi. Nah, ini para gembala mewakili siapa? Para peternak, orang-orang biasa, saudara. Dan gembala-gembalin bukan gembala orang-orang sembarangan, saudara. Gembalin pasti karyawan seperti Boas, saudara. Ingat kita perut Boas dulu.
Ini punya kebun, turunan Daud punya kebun, punya ternak, saudara. Ini bukan sembarangan gembala-gembala ini. Gembala punya integritas, kerjanya jujur, kerjanya baik, saudara. Ya, tanpa mimpi, tanpa apa, saudara, mereka langsung melihat bertemu dengan Tuhan, Sang Juru Selamat. Nah, jadi mereka menyaksikan, ini saksi mata yang terjadi, saudara. Ya, jadi kalau kita belajar, kita kan ngerti, oh ya, peneguhan yang terjadi oleh para gembala. Ya, saudara. Jadi pertama tadi orang kudus, yang mulai pertama imam besar, yang kedua nabi, saudara, yang ketiga para gembala, yang keempat para orang Majus. Ini Matius pasal 2. Orang Majus. Ya, mereka melihat dengan mata telanjang, ini Mesias. Bukan di kandang lagi, sudah di rumah, saudara. Karena usia sudah mau 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau kita baca dalam, ya Yesus bukan bayi lagi, saudara, sudah lewat, sudah tinggal di rumah. Ketemu, Alkitab berkata mereka masuk rumah itu melihat, dan mereka menyembah, mereka persembahkan korban, emas, mur, dan kemenyaan, saudara. Ini, jadi peneguhan inilah membuat kita semakin yakin, hakul yakin. Bahkan saudara juga bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi tidak seorang pun bisa bertobat kalau nggak ketemu Tuhan, saudara. Ini model. Walaupun kita lahir Kristen, nggak akan bertobat, saudara. Coba berapa banyak keluarga kita yang belum bertobat, belum ketemu Tuhan dia, belum ketemu. Ya, Roma pasal 7, ya. Tubuh insani melayani Tuhan. Hikmat alamiah, saudara, natural yang dia miliki. Dia melayani itu, tapi enggak tetap dikuasai oleh hukum dosa, saudara. Dia belum baik-baik. Tapi kita anak Tuhan yang betul-betul dimerdekakan. Satu kata hanya berkata, saya cinta Yesus. Yesus lebih dari semuanya. Ini, saudara. Ini yang perlu kita lihat, bahwa Tuhan menyatakan diri kepada kita juga, kayak Paulus. Ya, terakhir dia menyatakan diri kepadaku, dan aku beritakan firman kepada banyak orang. Ini yang perlu kita pahami dan mengerti tentang keberadaannya. Betul tidak? Amin. Halo, amin. Keberadaannya, saudara. Banyak ayat, saudara, nanti ya download aplikasi Kamus Alkitab di Play Store, saudara. Tinggal pencet Yesus Tuhan, dia muncul banyak ayat. Nah, jadi HP-mu ada aplikasi itu, ya, Kamus Alkitab, ya, warna hijau begitu, tapi logonya. Kita akan belajar, ya, mengerti, begitu. Menjadi Kristen harus mengerti seperti itu. Jadi kita mesti ngerti betul, saudara. Kalau enggak goyah hidup kita, betul tidak? Amin. Nah, sekarang poin yang ketiga, apa yang kita lakukan momen kenaikan, saudaraku? Yang pertama, kita mesti tahu begini. Tuhan naik ke surga, itu memberi inspirasi, motivasi kepada kita. Bahwa engkau bukan turun tapi naik. Kenapa? Yang pegang kuasa kendali Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, memang ada ayat berkata dia pergi siapkan tempat. Itu bukan kenaikan tujuan utama, saudara. Tujuan utama dia memegang pemerintahan, semua kekuasaan di tangannya. Saudara, di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Ya, semua kekuasaan pemerintahan ada di tangan Yesus. Dia melemparkan semua yang mendakwa kita, mengancam kita. Dia lemparkan ke bawah. Ya, setan yang pernah mendakwa Adam di Taman Eden, saudara, ya, mendakwa Abraham, membuat Abraham sampai lome, menipu untuk dapat makanan, saudara. Dia datang mendakwa Ayub, lebih terkenal, bikin penyakit, bikin kematian, bikin musibah, saudara, menghancurkan rumah tangga Ayub, saudara kasih. Setan yang mendakwa itu, Tuhan Alkitab berkata dia melemparkan keluar semuanya. Engkau tidak punya hak lagi. Ini anakku. Oh, saudara. Jadi lihat bahwa itu yang pertama, ya, bahwa dia naik ke surga menggambarkan bahwa dunia yang diperintahkan bukan oleh siapa-siapa, mau oleh kaisar, mau oleh siapa, tidak, saudara. Ya toh, saya dulu ingat kesaksian Opa Hento bersaksi. Opa Hento dulu, ini Opa Hento meninggal. Dia berjemaat di tempat ini dulu, saudara. Bersaksi begini, dia bilang begini, ini Didi Dula punya opa.
Marga Takasili. Dede P. Mama ini Marga Takasili, saudara, Bapak Marga Dula. Ya, beliau ini penatua jemaat di Kota Bitung, saudara. Dia berkhotbah. Kita nggak boleh sembah kaisar Jepang. Sembahi Tuhan saja. Wah, saudara. Oh, tentara Jepang dengar marah, tangkap, ikat, saudara. Bungkus pakai daun kelapa kering. Nah, gitu. Daun kelapa kering, zaman itu ya belum ada minyak selancar sekarang, saudara. Daun kelapa kering bungkus di mana menemo-nemo bawasan. Sudah. Oh, dibungkus, dibakar. Dibungkus. Si Opa Takasili ini pakai apa? Bapak ini pakai apa? Dia pakai baju yang sementara berkhotbah, saudara. Dia follow Alkitab. Saudara tahu, api menyala daun kelapa sampai habis jadi abu, saudara. Ini si Bapak tidak terbakar sedikit pun. Tentara Jepang penasaran, bawa si Bapak Takasili ke Tomohon, saudara. Di sana dia menjadi panglimanya di atas. Ya, tentara Jepang punya panglima, tinggal Tomohon, saudara. Mereka seret seperti hewan si Bapak ini, saudara, sampai di atas. Lalu si panglima tanya, kenapa kamu menyiksa dia? Dia berkata bahwa kaisar Jepang jangan disembah, sembah Tuhan saja. Kami marah. Langsung komandan di Tomohon ngomong apa? Lepaskan dia, perkataannya betul. Saudara, maka saya selalu ngomong pada Dede ini, kalau nggak jadi pendeta jangan lau-lau. Mati sama saja, sebenarnya. Ya, toh. Kalau leluhurmu berkata berbuat demikian, wah, anak cucumu lebih hebat leluhur, saudara. Iya, toh. Bagaimana, saudara? Bagaimana? Ini, saudara. Coba saudara cari YouTube-nya Jonathan Edwards di Amerika, saudara. Waduh, pendeta satu ini. Benua yang notabene benua keras, saudara. Daerah liberal, rakyat biasa diizinkan pakai senjata api, itu Amerika, saudaraku. Karena mereka menyunting hak asasi manusia. Saudara. Tapi saudara tahu, Injil datang merubah benua ini. Lihat apa? Orang-orang tentu, salah satu Jonathan Edwards ini. Hebat, saudara. Hebat sekali. Makanya kenaikan Tuhan membuat kita bukan gentar. Kita jangan kalah terus, saudara. Kita percaya yang pegang kendali itu Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan siapa-siapa, saudara. Orang boleh punya mulut ngomong tentang pendapat dia, mengkritik orang, melecehkan, meremehkan. Mereka bukan maha kuasa. Mereka orang biasa, hanya mulut tahu ngomong, tidak mengerti apa yang mereka katakan, saudara. Yang menentukan nasib kita adalah Tuhan. Alkitab mengajarkan, bagi Yakub mantra, tenung, sihir tidak mempan, saudara. Ini jaminan bagi hidup kita. Jadi kita merayakan kenaikan Tuhan tahun lepas tahun, saudara. Inti pertama apa? Yang pegang kuasa Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam pergumulan yang berat di luar jangkauan akal sehat kita, kita mesti berkata, yang saya tahu engkau yang berkuasa atas semuanya. Aku sudah berusaha semaksimal semampuku. Aku menyerah kepadamu. Lakukan menurut kehendakmu yang terbaik bagi hidupku. Saudara tahu, Tuhan akan turun tangan angkat jempol begini. Hai Bapa, hai Ibu, hai saudaraku, besar imanmu. Amin. Besar imanmu. Engkau percaya. Ini terjadi, saudara. Saudara lihat, Daud kenapa dia hebat? Dia berkata, di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagi nama Tuhanku. Ini berulang-ulang tekankan hal iman seperti ini, saudara. Jadi kita bukan ditinggal sendirian oleh Tuhan. Itu faktor pertama. Yang kedua, saudara, yang kedua, dia pergi untuk misi penting. Misi penting apa? Melaporkan bahwa penyelamatan sudah selesai. Darah sudah dicurahkan kepada bumi ini. Dan segera kirim penolong yang lain. Roh Kudus mengurapi. Sesudah buat Nabi Yoel, ini Yoel, ini kasih nama anak saya Yoel. Waktu lahir, Tuhan, nama anakku siapa? Kasih nama Yoel, Nabi akhir zaman. Dia belum mengerti, saudara. Ya, dia anak muda, punya banyak cita-cita, punya banyak keinginan. Saya langsung nggak bisa. Dia pernah mimpi di sini, melihat, bukan mimpi, doa melihat
tangga besar sampai ke langit di tempat ini. Berapa tahun yang lalu. Sudah. Menubuatkan begini, saudara. Dikutip oleh Petrus dalam khotbah Kisah pasal 2 ayat 17-18. Akhir zaman semua manusia akan diurapi Tuhan. Di perjanjian lama hanya orang tertentu, raja, imam, nabi yang diurapi, saudara. Rakyat biasa nggak bisa. Bahkan masih dikenal hukum, namanya hukum perbudakan di perjanjian lama, saudara. Ketemu orang dia beli, itu budak. Dibuat anting-anting di telinganya. Jadi yang pria-pria pakai anting-anting tanda perbudakan. Ada sini masih pakai anting-anting, nyong-nyong. Nggak ngerti. Ya, tanda perbudakan ditindik telinga. Ini perbudakan. Ya, toh, dibeli. Abraham punya budak 300 orang lebih, saudara. Dia beli. Ya, nyong-nyongnya pakai anting-anting nih. Budak. Besi putih karat-karat gantung telinga, pikir bagus. Model. Itu namanya gambar diri belum bagus dah. Dia nggak percaya, nggak yakin diri, supaya cari perhatian goyang telinga begitu tuh. Nah, saudara, nah ini. Di perjanjian baru nggak kenal perbudakan, saudara. Alkitab tidak ada perbedaan tadi, ayat pokok tadi, saudara, dalam kitab Yakobus. Kamu mengenal Tuhan, Tuhan tidak pandang rupa, kamu tidak boleh ada perbedaan, nggak ada perbudakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua kita orang merdeka. Amin. Ya toh, saya suka lagu Sangger saat itu. Ya toh. Di mata Tuhan kita sama, tidak ada yang berbeda. Betul nggak? Hebat lagu itu, saudara. Tidak ada perbedaan. Ya, mungkin kita agak mujur, otak terbuka, pintar, ada yang tell me, saudara, karena memang berbagai faktor, ada yang punya banyak doi, ada yang belum masih mencari. Semua kita sama di hadirat Tuhan. Itu namanya perjanjian baru mengatakan seperti itu. Semua kita sama. Jadi ini kabar baik bagi orang yang suka minder, dan orang kaya minder, yang pejabat minder, sama aja. Iya toh, sama aja. Iya toh, halo? Ya, hari ini ada makanan dan ada orang yang tidak punya makanan, sama juga. Semua sama. Ini program itu yang membuat hebat tuh. Hebat. Ada suku tertentu masih pakai sim perbudakan, saudara. Ya. Sim perbudakan, dia uang banyak bisa beli istri orang umpamanya. Iya toh? Umpama saya kasih contoh begini. Ini hukum adat di era kami. Umpama Dedi ini mau menikah. Saya tanya, Dede, kenapa kamu menikah? Aduh, gak punya uang ini. Gak apa-apa, saya biayai. Habis nikah apa? Dede jadi budak saya. Itu mas suku saya. Jadi budak. Itu model seperti itu. Nah, jadi kita lihat, ya itu menentang, menabrak hukum Kristus, saudara. Enggak ada perbedaan antara kita. Kenaikan mengajar kepada kita semua memang ciptaan Tuhan, bersaudara, kasih sayang satu sama lain. Oke, katakan engkau orang hebat di mata Tuhan. Jangan minder-minder, hai bilang. Iya toh? Orang hebat, betul tidak? Orang hebat di mata Tuhan. Iya toh, dosa minder. Segala sesuatu ada waktunya. Iya toh. Nah ini. Jadi kita belajar untuk kita ngerti. Wah, saya kok minder sekali ya. Ya. Nah ini. Oke, baik. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, apa yang kita lakukan di saat kebangkitan? Kita mesti punya waktu menyembah Dia. Kenapa, saudara? Dia berjanji, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Saat kita menyembah Dia, Dia datang bersemayam, saudaraku. Jadi Tuhan itu nggak jauh-jauh. Mau kita menyembah Tuhan di kamar mandi, bahkan Tuhan datang di kamar mandi, saudara. Kita menyembah Tuhan di muka lemari uang, pamannya. Buka laci, ya ampun Tuhan. Tanggal seperti ini. Oh Tuhan, tolonglah aku. Tuhan dengar, Tuhan ada di situ, betul tidak? Iya toh? Ada begitu, saya bagi saudara kalau buka laci kong, saya lihat, oh Tuhan. Cuma, oh Tuhan. Sebentar ada lagi itu. Cuma, oh Tuhan. Nah, saudara. Iya, nah gitu saudara.
Kenapa? Dia hadir bersama kita. Itu hebatnya kenaikan Tuhan. Membuat diri maha hadir. Jangan pikir Tuhan cuma hadir di gereja, nggak hadir tempat usahanya. Anda dia hadir setiap lini, saudara. Betul tidak? Iya toh? Hele tidurlah Tuhan datang, saudara. Anakku tidur mantap sekali. Pokoknya dia menggerong dia begitu walalas tidur. Wah, indah sekali. Tuhan jaga, Tuhan pelihara orang. Itu makna kenaikan Tuhan. Bahwa dia menjaga, memelihara, memberi apa yang kita pinta dan doakan. Amin. Sudah percaya? Dan mau diberkati lagi tahun ini? Halo? Pastinya saudara punya banyak rencana, saudara. Wah, di habis tahun ini pastinya Tuhan tolong saya. Ada Tinus nggak? Ada Tinus? Ada? Oh ada. Deborah ada nggak? Ada, betul. Kita gembira pada orang yang sudah dapat rumah bagus. Anak bilang, Bapak rumah bisa enggak apa-apa. Tuhan lahir di kandang, pindah ke rumah. Nanti mati di muka nanti datang di istana dan terakhir saudara dijual juta, saudara. Proses seperti itu. Ya, nah gitu. Jadi kita belajar, saudara. Wah, hebat Tuhan ini. Jadi pulang sekarang foto akan rumah itu jangan dibuang-buang, saudara. Nanti engkau upload lagi 10 tahun ke depan. Tunggu pagar seng, bongkar dia pagar beton. Iya toh? Wah, begitu. Jangan malu. Malu kalau pencuri, iya toh? Proses Tuhan begitu. Supaya orang susah, susah. Nah dengar ini, kita foto 5 tahun begini ke pagar seng. Kau lihat nih rumah nggak ada begini. Sekarang Tuhan baik, Pak. Kau bikin apa dong? Pokoknya itu setia melayani Tuhan, begitu. Jangan alasan kerja, ibadah nggak datang. Kita istirahat, mau ibadah 5 jam, ibadah cuma 2 jam, masa kayak kita belum pernah mata warna malam, ya kan? Masa 2 jam dengan Tuhan nggak lagi mengantuk, ngantuk. Alasan Tuhan kancing kau dapat tahu. Minta ampunnya Anda, kalau nggak minta ampun Tuhan mau kancing terus, iya toh? Kenapa? Karena saat kebangkitan Tuhan mengajar kita. Wah, kita sejauh doa kita ketemu dengan Tuhan. Jauh di mata, dekat di hati. Bila amin? Halo, amin? Jauh di mata Tuhan di sorga, tapi cuma mata doang yang dapat lihat. Hatiku, Tuhan ada dalam hatiku. Itu dia, betul tidak? Nah, kita belajar ngerti, paham. Aduh, hebat Tuhan. Kuasa kebangkitan membuat kita menikmati kasih Tuhan. Hadirkan Tuhan. Sudah, hadirkan Tuhan dalam penyembah. Dalam apa lagi? Jangan lupa, orang banyak menyembah Tuhan, pikiran kosong. Itu kebanyakan jadi orang sesat. Iya. Makanya yang berikut ini adalah merenungkan firman-Nya, baca, renungkan firman Tuhan. Wah, hebat ini, hebat saudara. Iya toh, hebat. Sini Tuhan mengajar kepada kita renungkan firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Katakan amin. Iya toh, saat kenaikan seperti ini jangan kita didakwa setan langsung lomeng, nggak bisa. Memang saya ada salah. Saya mau selesaikan dengan Tuhan dulu. Nah, saya menyembah Tuhan, tunggu nih kita balik. Kita akan hancurkan kepalamu. Ini orang begitu. Iya toh? Itu yang betul. Oke. Terakhir ya, katakan mendukung pekerjaan Tuhan, betul tidak? Kalau kita dalam kerajaan surga yang tak tergoncangkan, terkalahkan, mari dukung, beri tenagamu, beri karuniamu, beri bakatmu, beri waktumu, bahkan juga beri hartamu untuk Tuhan. Iya toh? Saya ini baca Alkitab, saudara. Waktu Abraham mengalahkan raja-raja di sekitar dia di Kejadian pasal 14, lalu dia datang bertemu dengan Melkisedek. Dia berikan 10%, 1/10 kepada Melkisedek, saudara. Saya ketemu Yakub juga sama melakukan hal yang serupa, saudara. Lalu ketemu, saya baca di Lukas 19 tentang Sakeus. Sakeus ketemu Tuhan, dia bilang separuh harta kita mau kasih. Aduh. Itu sebelum bikin gedung ini, saudara. Saya baca ayat itu. Tersesentak. Hebat ini orang-orang begini. Lalu muncul niat di hati saya. Jangankan 5%, semua pun kita mau kasih untuk Tuhan.
Kalau nggak jadi gedung ini, saudara. Coba tanya nih, ada Melissa Mas, ada Opel, saudara. Awal-awal door di sini. Itu veteran-veteran, saudara. Dede juga veteran di sini, iya toh? Enggak pernah suruh mereka jalan cari dana, enggak pernah. Karena kita so nasar, kita khotbah di mana-mana, Tuhan kasih berkat, kita kasih semua untuk pekerjaan Tuhan. Masa kios bisa, toranin boleh? Itu. Pekerjaan Tuhan tidak akan maju kalau orang pencudu, saudara. Tidak akan. Tidak akan, saudara. Toh Tuhan tidak akan tolong orang. Halo? Itu begitu. Iya toh? Semua Tuhan meminta semua. Memang yang mengelus dikit tapi istri, saudara. Enggak pernah beli baju baru, sudah yang lama saja. Iya toh? Terus sekarang dia bersyukur hari Kamis depannya mau terbang ke Jakarta dengan anaknya Esther. Tuhan hebat, saudara. Nasar kita. Iya, dosa lihat orang lain atau harapan orang lain tidak perlu. Tuhan, tolong aku. Engkau memberi, aku akan beri. Gitu dia. Tuhan mau kasih, saudara. Betul tidak? Iya, toh? Kenapa, saudara? Itu nasar hati kita. Kalau Tuhan memberkati kita, niat kita hanya untuk hal lahiri dan tidak pernah kita dalam pengertian menggandakan dan berguna, saudara. Aduh, Tuhan bilang, aduh, ngana ini susah bagi. Maka waktu saya baca kisah Sakius, saudara, Sakius rohani sekali. Alamak, 50% bayangkan kalau seorang Sakius di gereja ini, saudara, datang bertobat, lalu dia punya harta banyak di kota Bitung. Tidak banyak, 10 miliar, saudara. Pendeta, kita punya harta 5 miliar pendeta. Kita sebangun gereja 5 lantai, saudara. Iya, toh kasih mundur sedikit tempat parkir di bawah semua, sepeda oto-oto bagus semua di bawah semua. Dia pakai lift orang ke atas, iya toh. Bak buku-buku sudah lo medang kesiang. Ya. Pakai lift orang. Apa susahnya untuk Tuhan, iya toh? Susah yang belum ada, saudara. Iya kan? Kalau ada, aduh, enggak boleh kuncudu, tamang. Yang terbaik untuk Tuhan. Betul tidak? Itu yang terbaik, enggak boleh yang sisa-sisa. Iya toh? Ada yang kasih AC bekas, saudara, tempo hari. Tinggal 2 itu yang bekas. Dalam hati, oh Tuhan ke tempat sampah dah. Kita langsung beli baru, ditambah. Terang baku Hongkong beli AC. Tuh, ada AC. Kenapa? Di hadapan Tuhan tidak boleh terang sambil berkipas, kong mendengar firman. Tuh, gelisah itu dia. Pecah suar. Terang musik sejuk, sudah amin. Mendengar firman bagus banget. Ya Tuhan yang kita ngerti. Wah, dahsyat Tuhan. Tuh tidak? Nah ini. Ya kita sembah dia kasih apa aja. Nyawa dia kasih, saudara. Nama besar dia kasih bagi jaminan, engkau usir setan dalam namaku, engkau berdoa dan mengisi dalam namaku, dia kasih semua, saudara. Kong suka sih kong. Orang gak mau bayar harga untuk Tuhan. Ya tempo hari saya bergumul, saudara, mulai pelayanan di sini. Karena saya sudah suka menginjil, saudara. Ya saya datang di kota Bitung tahun 2000, menginjil 3 tahun, 2000, 2001, 2002, 2003. Nginjil. Lumayan khotbah mujizat toh, waduh laku keras, saudara. Ya seluruh Bitung, Minahasa sampai di daerah sana, wah semua sampai Makassar, Toraja, saudara, Papua, Halmahera, apalagi Jawa, san keliling, saudara. Dan doi paling banyak. Nah penginjil, cuman tabur, kalau dapat kolekte pulang, saudara. Suka enak 3 tahun, saudaraku. Tiba-tiba Tuhan suruh saya baca kitab Yunus, saudara. Cerita begini, kitab Yunus itu kan ada kisah, Yunus ini kan marah dengan Tuhan. Marah. Lalu tiba-tiba Tuhan kirim namanya panas. Panas gitu. Lalu Tuhan bilang sebelum panas datang, Tuhan tumbuhkan pohon. Wah, Yunus senang nih. Kong Tuhan kirim ulat makan. Nih ada 9 gai dong, ulat dah. Makan itu pohon kas mati. Ya Tuhan itu tukang kerjain orang, saudara. Iya toh? Ulat makan. Ulat makan. Ulat sepak lihat. Ya.
pohon suka kering. Kok Tuhan kirim itu panas. Yunus kepanasan. Kok Tuhan tanya begini, marah ini ya? Gitu. Marah ini ya? Apa Yunus jawab? Iya, saya marah sampai mati. Ina, sudah, saudara baca kitab Yunus, saudara. Gitu. Di pasal 4 khususnya, saudara. Nah, lalu Tuhan tanya lagi, kenapa kau marah? Kenapa pohon ini mati? Nah, gitu, Yunus jawab. Apa Tuhan jawab? Pohon yang tidak engkau tanam, engkau marah. Bagaimana aku tidak mengasihi bangsa ini yang tidak memberikan tangan kiri, tangan kanan, nah gitu. Saudara, lalu Tuhan ngomong begini ke hati saya. Engkau mesti mulai berkorban untukku. Waduh, nah ini dia. Berkorban untukku. Semua itu gampang kita mau atur. Saudara tahu, dari sini saya terbang ke Jakarta, saudara. Sampai di sana, itu keluarga mertua yang kemarin istri itu mampir di mereka situ. Dorang itu juga dipakai Tuhan dahsyat juga, saudara. Saya ke sana tiba, dorang salam dan cerita begini. Kami kemarin beberapa hari berdoa melihat kamu. Oke, kenapa? Tuhan tolong kamu di Sulawesi Utara. Klop begitu, saudara. Lagi klop. Ya. Akhirnya mulai, saudara, mulai. Gitu. Awal pertama ini Oken saksi hidup Birman yang paling setia sampai hari ini. Dengan Ani, kebong di Mukista Ani Pipapa. Ani Perumah Sit. Tuh, mulai bikin pokoknya. Ya, kompleks yang paling beribut orang, saudara. Paling beribut. Kenapa? Nyembah Tuhan. Ada sil kaunang, dia sekarang di minus sana. Sampai lupa bahasa Indonesia, saudara. Minta makan bahasa roh. Nah ini, saudara. Tuhan lakukan hal yang hebat di tempat ini. Menyebar, saudara. Kebiasaan terbawa di mana-mana, saudara. Makanya nanti, saudara, hari Senin kita mulai doa. Saudara boleh puasa, boleh tidak, nggak apa-apa. Tahun ini bebas, saudara. Mau puasa Daniel kah? Atau enggak usah puasa nggak apa-apa, tapi wajib hadir. Setiap hari sini jam 6 sore. Orang pujian penyembahan. Dari Senin sampai Sabtu. Tujuan cuma satu. Pemusik jangan lupa. Ya, worship team, worship leader dan sebagainya, lakukan yang terbaik. Selama seminggu kita hanya ingin menyembah Tuhan. Yang hebat itu. Amin. Saudara, kalau Petrus dikejar-kejar oleh Tuhan Yesus, saudara, dikejar-kejar. Ya, karena hanya ingin cari ikan, saudara. Tidak, kamu ke sana, kita mau impartasi kuasaku. Sebab tanpa pujian penyembahan, impartasi tidak akan terjadi, saudara. Engkau boleh dapat kuasa, cuman robo doang. Nah, kan. Buat apa kita jamah Tuhan cuman robo saja, saudara, nggak ada guna apa-apa, saudara. Kenapa? Karena hati kita kosong. Kita terpental, saudara. Tapi yang Tuhan mau, di luar kita ada Tuhan, dalam kita ada Tuhan, itu Tuhan mau. Betul tidak? Iya toh? Itu. Jadi orang menyembah Tuhan, hatinya mengasihi Tuhan, dia akan dipenuhi di dalam hati hidupnya dengan Tuhan, dan di luar diselimuti dengan kemuliaan kuasa Tuhan. Itu teorinya. Kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Kalau engkau tenggelamkan sebuah gelas dalam air ember, saudara. Dalam gelas ada air, di luar gelas diselimuti oleh air. Itu teorinya. Ya, di dalam kita ada Tuhan, di luar kita ada Tuhan. Itu yang menaungi Maria, saudara. Dan Tuhan lakukan itu zaman kenaikan ini, saudara. Hari pencurahan. Kita beberapa kali kalah dan tidak berdaya. Mari datang kepada Tuhan. Iya toh? Saya ngomong ulang-ulang, Tuhan bikin program kepada kita untuk sukses, untuk menang. Tapi Tuhan mau kita sebentar di kaki Tuhan, mau di ojo, mau apa, terayap, tengkurap di kaki Tuhan. Mohon belas kasihan dari Tuhan. Tuhan akan berkata, bangkit. Jangan takut, aku menyertaimu. Itu awal perjalanan hidup yang baru bersama Tuhan. Apalagi cari bumi ini, saudara. Tawaran Tuhan jelas, mau apa lagi, saudara? Di hari kenaikan ini, saudaraku.
Oke, paling terakhir kesimpulan saudara. Kesimpulan satu, Yesus Kristus adalah Tuhan. Setuju? Setuju. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus Kristus tetap Tuhan. Amin. Haleluya. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus Kristus Tuhanku. Haleluya. Amin. Ini saudara, itu yang pertama. Yang kedua saudara, dia memerintah sebagai Raja Maharaja Tuhan langit dan bumi. Enggak ada tempat lain untuk kita mengadu, hanya kepada Tuhan. Pusat penyembahan, pusat pengharapan, pusat iman kita. Bilang amin. Bilang amin. Ingat baik-baik saudara, kita orang-orang perkasa di bumi ini saudara. Iya toh? Saya menilai orang itu bukan punya potensi apa saudara. Orang kalau cinta Tuhan aja saudara, ini orang ini bakal hidup di mana saja. Modal cuma satu, cinta Tuhan. Ini bakal hidup saudara. Ya toh. Kalau cinta Tuhan mau taruh tempat yang sangat sulit sekalipun, tetap dia hidup saudara. Kenapa? Karena Tuhan bersama dia orang itu. Itu kunci sih. Betul. Tapi orang angkuh makam puji, aduh, disetar tanpa lain. Tentang sedikit kerja cuma mengeluh, minta ampun, bahkan lari dari masalah. Ya sudah, kenapa? Angkuh. Tapi orang kalau cinta Tuhan, situasi apapun, biar orang mau bilang apa lagi, aku tetap bersuka cita. Kesimpulan yang ketiga, saudara, yang ketiga, mari kita serahkan diri bergabung mendukung pekerjaan Tuhan. Menjadi sejarah hidup kita. Bersama Tuhan aku cakap melakukan segalanya. Dan yang paling terakhir, cerita bersaksi kepada siapa saja bahwa Yesus Tuhan. Dia baik, dia mengasihi semua orang, dan dia mengampuni semua dosa, dan dia bawa kita ketemu di sorga. Karena di sana banyak sekali rumah tempat kediaman kita. Amin. Mari kita mau datang ke Tuhan di hari ini. Kita menyembah dia, saudara. Mari bangkit berdiri, saudaraku, kita menyembah Tuhan yang baik itu.